daripadanya, yaitu sabda Nabi, na'udzubillah min ilmin la yanfa', artinya aku minta pelihara akan Allah daripada ilmu yang tiada memberi manfaat. Ilmu tasawuf adalah ilmu yang seharusnya getanya dapat habis wate yang tu tabut. Meyakin lagi buno utrubul ilma minal mahdi ilal lahdi, nyan hanapiuh-piuh buat habis ilmu tasawuf. Hanggepi pumada dengan lebut mantang, tapi harus tak kuasai dan tak amalkan. Dan hanjit tak pumada dengan yang ni, karena penyakit yang harus tak ketahui yang buruk dalam hati le, dan perlu tabah yang kemudian tak isi dengan sifat-sifat yang gak. Karena Rasul pernah nepegah ilmu yang hana manfaat hanggebi muruno, hanggebi tuntut, bahkan roh sendiri Rasulullah berlindung ba Allah daripada ilmu yang hana memberi manfaat. Dan lagi kata Syekh Ibnu Ibad, ketahui olehmu bahwasanya telah datang dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW beberapa banyak daripada kelebihan ilmu dan ulama yang tiada dapat dihinggakan akan banyaknya itu, dan tiada diharap hasil yang demikian itu melainkan bagi orang yang sahih niatnya, dan sahih niatnya pada demikian itu, bahwa adalah kasatnya dalam menuntut ilmu itu, yaitu karena menuntut keridhaan Allah Ta'ala dan karena mengamalkan akan dia pada barang yang memberi manfaat padanya di dalam akhirat, dan karena mengisyarahkan, yakni menghendaki ia keluar daripada kelam jahil kepada nur ilmu. Maka inilah yaitu niat yang sahih yang dipuji atas kemudiannya itu di dalam akhirat, dan mengambil faedahnya itu di dalam dunia pada perbuat ibadat, yakni disegerakan akan faedah ilmu itu dalam dunia dengan berbuat ibadat, dan ditangguhkan ilmu itu dalam akhirat dengan beberapa pahalanya. Ilmu yang kagak pegah gad buno, yaitu ilmu tasawuf, ilmu fikih dan ilmu tauhid, nyatanya wadaya bagi pubedo ini nilai hanjit dia minta ilmunya untuk jid ke sabuh bisnis, ke jalan untuk tamita peng. Niat bak menuntut ilmu adalah yang pertama pegadah jahil, yang jahilnya diibaratkan dengan kelam. Ditanya menyohana ilmu seput, hana terang, hana duh tentang hukum, hana duh tentang etikad, hana duh tentang akhlak yang gad. Maka gitu sahih niat yang betul ini adalah untuk mencari keridhaan Allah, untuk tak amalkan ilmu, untuk tak beri manfaat kepada orang-orang yang tim belajar ilmu. Punya istilah kamu dalam tastafi adalah ilmu, amal dan nasri. Pertama belajar, setelah belajar beramal, dan kemudian dikembangkan. Di dunia mendapat fahla, mendapat pujian dan sebagainya dengan beribadat kepada Allah, di akhirat akan mendapat beberapa fahla. Tentu rasa no sebagai materi pokok, maka mohon kepada hadirin yang ingin bertanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama masalah sembahyang jamaah, Bu. Karenanya yang kalau tak beredar di masyarakat yang membuat masyarakat bingung. Nah, urung-urung yang mendasarkan bahawa Nabi setiap salat 5 waktu selalu ke masjid. Nabi setiap salat fardu selalu berjamaah, sehingga mereka mengklaim bahawa salat fardu yang dilakukan sendirian itu tidak sah. Ini yang ingin kami tanyakan. Kira-kira bagaimana cara ulama memahami dari perbuatan Nabi yang terus menerus setiap waktu selalu berjamaah, padahal kalau kita lihat secara lahiriah ini fardu, jamaah ini adalah fardu, tapi imam kita Imam Asy-Syafi'i rahimahullah langsung menyampaikan bahawa hukum salat berjamaah itu adalah sunan ain. Kemudian yang kedua, masalah salat tarawih, ya Bu. Tapi kami mohon maaf bukan ingin mengungkit masalah khilafiyah, di mana kita tahu bahawa 4 imam mazhab dan juga imam-imam besar yang lain sepakat bahawa para sahabat mendahirkan perbuatan Nabi
Pada saat itu tidak ada yang tahu berapa rakaat jumlah rakaat solat Nabi, jumlah rakaat solat tarawih, kemudian didahirkan oleh para sahabat. Sementara sekarang ada oknum-oknum ustaz yang memvonis bahawa salat tarawih 20 rakaat itu bid'ah, diada-adakan, sahabat merubah perbuatan Nabi. Nabi melaksanakannya 8 rakaat dengan membawa hadis Jabir atau hadis makan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairi ala 11 rakaat. Ini bagaimana jalan keluarnya, Abu? Bagaimana caranya kita meyakinkan masyarakat bahawa perbuatan sahabat tersebut adalah mendahirkan perbuatan Nabi. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, sekarang sudah banyak sekali oknum ustaz di Aceh yang berceramah di mana-mana bahawa salat fardu yang sudah tertinggal itu sudahlah. Bahkan mereka berani mengatakan walaupun 4 imam mazhab mengatakan salat yang sudah ditinggalkan wajib diqadha, namun tidak ada dalilnya. Mereka berani mengatakan begitu. Ini kami mohon kepada Abu bisa memberikan penjelasan sehingga umat ini tidak bingung dan umat ini tidak memojokkan ulama sehingga seolah-olah ulama ini mengadang-adakan hukum. Demikian Abu, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan Abu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dan ini pertanyaan yang sangat baik dan mungkin panas ya. Yang pertama tentang masalah salat jamaah. Memang dalam sejarah Rasulullah tidak pernah meninggalkan salat berjamaah di salat fardu. Tetapi kenapa para ulama tidak mengatakan wajib ataupun fardu ain? Yang saya ingat tentang hukum salat berjamaah ini ada tiga pendapat ulama dalam mazhab kita Syafi'i. Ada yang mengatakan fardu ain, memang kalau tidak berjamaah tidak sah salat. Ini kemungkinan penganutnya banyak di Mekah dan Madinah. Kita lihat di 2 kota suci itu di saat azan mereka terus tutup pintu kedai, tutup kedai, tutup toko, dan mereka kadang di emperan gitu, di emperan toko itu pakai sajadah ikut jamaah ke Masjidil Haram atau ke Masjid Nabawi. Sedangkan dalam hukum kalau jauh lebih 300 meter ini enggak sah ikut. Kalau 300 hasta bu meter, hasta lebih 300 hasta tidak sah ikut. Kalau kita Syafi'iyah, kalau di dalam 300 hasta sah tapi tidak dapat pahala. Jadi mereka mungkin tidak mengejar pahalanya tapi mengejar kewajiban, karena tanpa berjamaah tidak sah salat. Pendapat yang kedua adalah fardu kifayah. Artinya di setiap tempat, apakah itu sekarang kampung, belum yang di bawah kampung ya, dusun, kemasjidan, kemukiman, harus ada salat jamaah yang nampak. Tidak boleh sembunyi-sembunyi, tidak boleh di rumah, di manasah, di musalla, di masjid, harus ada jamaah. Kalau tidak, semua penduduk kampung tersebut berdosa. Tapi dengan adanya Tengku Imam sama Bilalnya udah gugur fardu kifayah. Nah, lain enggak usah, di rumah aja. Ini keringanan. Yang ketiga adalah sunat muakkad. Ini yang sangat menguntungkan kita. Enggak salat pun enggak apa-apa. Kalau salat dapat pahala. Nah, kita beramai-ramai ke situ saja. Ikhtilafu ummati rahmah. Berbeda pendapat ulama itu merupakan rahmat bagi kita. Kalau pingin untuk yang berat, lihat ke pendapat yang fardu ain. Jadi mudah-mudahan pemahaman para mujtahid ini sebenarnya kita enggak usah sampai ke situ, di mana para mujtahid itu memahami daripada perbuatan Rasulullah yang berkelanjutan itu kepada hukumnya sunat. Karena ada di antara praktek tata cara beribadah Rasulullah yang merupakan khas atau khususiat, keistimewaan bagi beliau. Kalau nggak salah, witir itu wajib bagi Nabi. Kita nggak diwajibkan witir. Jadi nggak perlu kita apa yang Nabi kerjakan terus menerus itu divonis kepada wajib. Itulah keuntungan bagi kita, ada 3 pendapat para ulama. Yang kedua, apanya? Tarawih. Ya, tarawih. Tarawih masa Rasulullah cuma 3 malam.
Kalau nggak salah 23, 25, 27. Betul apa salah tuh, kurang ingat juga. Setelah itu masa Abu Bakar nggak ada. Di awal-awal Khalifah Sayyidina Umar pun tidak ada. Setelah Sayyidina Umar melihat di masjid banyak yang sembahyang sendiri-sendiri, timbullah ijtihad daripada beliau untuk disatukan, yang laki di satu tempat, yang perempuan di satu tempat. Sayyidina Umar memerintahkan untuk sembahyang 20 rakaat. Tentang kenapa Umar memerintahkan salat tarawih 20 rakaat, memang yang Rasulullah kerjakan 20. Cuma sayang, Jabir yang meriwayatkan hadis Shalla bina itu datang di malam yang terakhir dan terlambat di saat tinggal 11 rakaat. Jelas kan? Berarti orang yang salat 8 ya ikut Jabir, bukan ikut Nabi, bukan ikut Umar. Tapi sayang, Jabir hidup di masa Khalifah Sayyidina Umar. Dia tidak ingkar terhadap perbuatan Sayyidina Umar, bahkan dia salat 20 rakaat. Maka kenapa dia ngomong 8? Mungkin yang dia dapat masa Rasulullah 8 karena terlambat datang. Kali 12 rakaat. Kali 12 rakaat lumayan terubatnya mentemung 8. Ini witir aja. Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam samania rakaatin summa autara. Gepegah lagi na kan. Urang galak pegah apa? Ega kita nyawa cik. Yang mesti na yang enohatro atra bunuh anak itu me dengar. Gepegah ju ada yang dengar duduk padahal mentangkuk ngata bunuh anak itu pun yang telatro. Maka na urang kuat pegah apa? Paknya kedua pegah ju kamu ya apa babu mudi bunuh nyo pegah. Ya tahu orang mana dengar. Lah ada orang awal itu sampai tinulis kepada gua nak pegah apa itu kero. Maka Rasulullah lagi yangkan. Cuma yang kamu fikir-fikir pakan Jabir hana karu wadah Sayyidina Umar semayang 20. Orang lain yang baca Atra Jabir yang 10 tahun ke kedih karu. Mujtahid bamput hana 8-20. Pada saat datang pembaharuan, karame orang cara mungkin karame orang je baca hadis, geboh je terjemah hadis bayang galak kepegah tu hukum baru nyahinarullah katanya. Bahkan nang rokok Malaysia, Brunei keng hana kepelu-pelu Syafi'i. Kita yang kepelu tawa kira droga agama Syafi'i pi agama grup-grup laju karena agama. Padahal kadang-kadang meraba ada Ibnu Taimiyah, ada punya yang karang Subulus Salam kan. Ada yang tarawih 8 dalam Nailul Autar dan Subulus Salam. Punya kitab-kitab muktabar yang nadi dayah hana. Ilo hirun cik. Patelun beuglah pul kitab yang Anatut Talibin atau Fathul Mu'in. Di antara sembahyang yang disunatkan berjamaah sembahyang tarawih. Dianya tarawih itu 20 rakaat. Ibarat kitab. Oh, aku tulis hadis Shalla bina. Ya Allah, lam hadis 8 pakai bahi tu bit. Matan kitab 20. Rupanya gebelah tu ke kena. Hadis Shalla binanya hanjit tajak ke dali bilangan rakaat karena nasabah tu hadis Shalla bihim 20 rakaatan. Nabi bersembahyang dengan para sahabat 20. Nasabah tu hadis. Dari segi bilangan rakaat terjadi ta'arud ataupun tanakut. Nah, kaedah usul idza ta'arada tasaqata. Apabila menentang tidak boleh diambil sebagai dalil. Kedua-duanya hadis itu tidak boleh diambil sebagai dalil tentang rakaat tarawih. Kenapa ditulis? Rupanya hadis Shalla bina li ulama yang karang kitab Fathul Mu'in geba ke dali sunat berjamaah. Sebab Shalla bina ba lil ilsaq majazi, artinya lengket, tapi lengket kan lengket mukamat muno, lengket antara imam dengan makmum 3 hasta jaraknya, enggak boleh lebih. Dengan teman jamaah dia lebih leha tengku imam dengan sah pertama, sah kedua dan seterusnya leha dia lebih anafala. Ni yang kai berumpagah jari entah mentangnya nak tahu pegah biasa imum jauh. Nyo na leha garing. Nyamnya leha apa? Timnya imum kena gedangnya enggak akan hafala je. Menyan atruk get. Yang baik lebih. Nyanban punya tarawih menurut pemahaman kamu di dayah. Tapi atra orangnya kamu juga yang hinan teman. Shalla bina je memakan ayat itu je mesti. Tapi Shalla bina nya hanjit ke dali bilangan rakaat, makan ayat itu yang dali witir. Tabana fi Ramadan wala fi ghairihi. Masa ada tarawih di lain bulan Ramadan? Mam nya tanya apa apa. Lun sering lembuh contoh
lagi anu mi puasa 3 euro kan dang 20 ya 8 mantang hana pupuci bae karu-karu tabotik pun mana Allah punya masalah kata semayang dari melasahkan kau roji urangnya hang gepegah hana wajib kata semayang na ayat Quran yang dicuba tabo dan na tabo tu hadis yang pegah dari urungnya ile tabai kamu daya Quran mah atadro menji atago piji tapi sayang urungnya kadang ada tanya hanji Bismillahirrahmanirrahim qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qasalaf katakan oleh Muhammad bagi orang yang kafir jika mereka itu berhenti daripada kufur dengan arti masuk Islam diampunkan bagi mereka itu apa saja yang telah terdahulu daripada dosanya besar ataupun kecil. Ayatnya ke kafe asli tak kafe kena dua macam kafe asli dan kafe murtad yang ayat ke kafe asli dihu ke gedanya orang beriman menyogetanya tak kafe dan tak mau Islam dah ngupampun yang kau likut cara kafe kiban tinggal semayang ile nah hadis man taraka salata amidan muta'ammidan faqad kafara jiharan terang-terangan seseorang jadi kafir apabila dia sengaja meninggalkan semayang nyan ilmu urangnya urang sengaja tinggal semayang kaji ke kafe urang kaji ke kafe menyogetang mau Islam dah ngupampun desa obi yang kana dikepu pasal kata alam malam tanya mbak drone yang dia buat malamnya nak bersedia drone dia ke kafe watekan tinggal semayang apa cik mah jadi menyopor le bupre tinggal semayang nah ilmu mbak lungkah nak kau urang yang mentang dia ke nak kafe le kafe dengan tinggal semayang tapi ini bukan dalam mazhab Syafi'i mazhab Syafi'i ketakwi hadisnya pada dia ke kafe yang sengaja tinggal semayang beserta iktikad ati hana wajib man urang tanya ada du jahil wade datang pakon hanan semayang tingah muda aku puik layang ngajukeun tengah angin tingah wade katuha aku semayangnya kiban hana wajib mana iku puik no keuna mbak Syafi'inya hana kafe lam tapi dalam mazhab yang lain kafir jadi urang pegah hana wajib tinggal semayang karena urang pegah hana wajib qada semayang secara tinggal secara sengaja karena dia sudah jadi kafir ayat kafir pun guhu de kena qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qasalah salah ayat ke kafir guhum kur yang beriman urang yang semayang tinggal semayang sengaja hana pegah-pegah lewatnya je ke kafe sebab punya kata pegah je ke kafe ngaurina hanya cukup lo risiko kan pernikahan ni pian je katanya kafe kiban dan nikah anu Islam ya kafe cuma di dalam kaedah usul fiqh atau sebagai pedoman para mujtahid untuk istinbat hukum daripada ayat dan hadis nah tabuh tu cara iaitu kiasnya diperlukan karena di saat hana sareh dalam hadis hana jelas dalam ayat perlu kepada kecok perbandingan barukan tabi lumbuh contoh antara boh panah dengan boh cempeda memang contoh hana jilu lain gak kejunya si dalam ayat boh panah nah hukum je paju boh cempeda hana nyok kehina meneen pada mujtahid diperbandingkan rasa hampir sama bentuk hampir sama maka hukum yang na bak boh puno boh panah boleh paju menurut Imam Syafi'i atau dalam ayat dalam hadis gebar dia boh cempedaknya kesamakan hukum itulah kias dalil tetap ayat atau hadis yang nabak makis alih ayat atau hadis yang nabak jid pajuh boh panah itu sebagai dalil untuk pajuh boh cempedak jino secara logika dalam satu hadis man nama am salatin au nasiyaha fal yusalliha idza zakaraha barang siapa tertidur hingga lewat waktu salat dari zuhur sampai asar baru terjaga au nasiyaha biasa kaum ibu yang mbak uro pesta reh jame kagitu pakaian adatnya je nya hanji leh ya hanji kena i hanji tapu lalu kero ba timang jame tete kai bang
asar atau cik maghrib baru kethe wabah semayang hana lehu dan asa pitan fal yusalliha idza zakara. Perintah Nabi kepada orang yang tertidur atau terlupa tidak salat, salatlah di saat dia telah teringat. Urang tengut kajaga semayang, urang tua katingat semayang. Secara logika mungkinkah yang tengut tua guyu semayang wate tingat yang sengaja ke pupre? Ya mungkin. Urang peka-peka tinggal semayang pre, yang tengut dan tua payah qada. Cina kusu ulen sian. Pegat ulen mentang, pe ulen nyan kasabang ulen ramiu. Sanjiten masa yang tua guyu kata yang sengaja hana nya kaken agama le. Berarti kan lebih mudah sengaja tinggal daripada lupa. Mana ada urang semayang le? Mangat tertinggal di mentang secara sengaja kata pun hana payah. Jadi pre semayang je mena agama na agama alam hanali. Maka hina kepada mujtahid gepuduk kias au lawi. Lebih aula, lebih utama payah kata urang tinggal secara sengaja daripada urang tengut dan tua yang ada dalam hadis. Mungkin saja orang yang pegahan wajib qada hanggetung kias sebabnya pemikiran daripada para ulama karena hana dalam ayat dan hadis yang na buno ke urang tengut dan urang tua. Mungkin Nabi hana bangai kelom dia kata pegah urang tengut dan urang tua dah pegahlah urang sengaja payah kata cik nyan sang hana gad narit nyo kan. Mesti lu pegahnya sosok yang tua semayang kata, sosok yang tengut semayang kata, sosok yang sengaja kata pegalo. Kenapa ya pegalik? Bisa dipahami secara lebih utama, lebih aula. Ya, kamu hidayah. Habis. Baik, terima kasih. Tadi yang sudah berdiri, persilakan. Tolong di saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanlun Mursyidin, mahasiswa yang belum muliakan Abu, dari lanjutan dari tengku yang dikeanyo temannya nyo tentang sembahyang tarawih. Tadi selama lun ude di mana aja selama apa tunyo, tadi sembahyang tarawih na yang perakaan 3 salam Abu. Tadi na program rian ni no. Lenyan yang la ilom nangon lun dimudi kepegah sia gudanya je baju Abu. Nah konfirmasi Abu itu kata. Nah yang pegah sia guda je baju. Yang lundun depu si zebra je baju. Cuma yang kalinya nah yang pegah sia guda je baju. Mai lu anak ilmu long kanan. Selanjutnya Abu nyok kiban tajawub apabila orang ketanya keput dah sembahyang iadah luhur oleh Jumaat. Nah yang pegah keput dah sembahyang lah ijazah nya kan sunat. Dan sunat haji per rakaat kepul lagi kan ke sembahyang kedanyo bunuh hanasah atau kiban. Berarti menyak hanasah berarti tanyo hana yakin sembahyang kedanyo maka kita kata sembahyang sunat iazah lom. Yang keput kiban cara tak menikah orang yang menzina tapi kalau hamil sah Abu. Tak menikah orang tapi orang menzina tapi kalau hamil kiban nikah haji sah atau hana Abu. Sekian, terima kasih. Tentang tarawih 4 rakaat sekali salam di kitab yang kamu pelajari di Hidayah tidak sah karena mereka mengambil dalil witir juga, karena ada hadis juga salatul laili masna sembahyang malam itu 2 rakaat bukan 4 rakaat. Sia kuda awak tak kengon pegah halu jiat baju sia kuda bahkan di tekingon nasub kuda cuma yang hanji kekurubun nak sabah malam bak rumah pestanya mungkin di satu tempat nabut di kampung tengku yang semua buatnya kalinglung SMS lah ke orang lain kelun halai tamu SMS lun dengar orang tutunya na orang tanyang jit tak kurubun kuda hanji karena kurubun dalam Al-Quran kata-kata Al-An'am. Al-An'am itu tersimpan terhasar pada ibil, bakar, ghanam, unta dan segala jenisnya, nok-noknya, bakar, lembu,
kerbau, ghanam, kambing, biri-biri, kibas dan sebagainya. Jadi hana ruh unta punya pajuh jid halal. Masalah yang ada zuhur dalam kitab fikih al-hebah hukum semayang zuhur wadali semayang Jumat. Yang pertama, yakin sah Jumat, haram iadah zuhur. Yang kedua, yakin tidak sah Jumat, wajib iadah zuhur. Ragu-ragu tentang sah Jumat, sunat iadah zuhur. Yang menulis dalam kitab main yang bab-bab tu macam-macam, yang panggalak roh pegah mampu nak tanya yang datihnya lom tu tanya yang lom yang kata hukum ni dah berboh nak pula. Syarat nikah matan takrib kita yang matang hana apa hadis kan je mana tahu ikamu hidayah jaring-jaring tat cuma ilung juga ilung karena untuk hadapi lawan yang pemain ayat hadis harus juga nya luncuk ibarat matan takrib menteng gelata la yasihhu nikahu illa bihuduri waliyin wa syahidai adlin. Tidak sah nikah kecuali dengan hadir wali dan 2 orang saksi. Tidak dinyatakan di situ perempuan itu jangan berzina dulu. Bahkan liah mezina hamil pun sah, cuma haram. Karena sah haram dia musapan. Sah dari segi ijtima' syarat dan rukun, lengkap syarat dan rukun dikatakan sah. Haram karena melangkahi perintah yang harus dijaga, yaitu urinang wadeta penikah berdalam keadaan kosong rahim. Menyoh rahim kama atau haram, tapi sah karena sip syarat dan nawali nasaksi sah. Tapi bu tanya haram karena anaknya filubuh empom filubuh ikamu didayah filubuh enggak jelas anak siapa, apakah anak suami yang menikahi perempuan tersebut atau anak dengan si pezina. Maka paling enggak menyokah hamil prehile sampai lahir, menyohana hamil hana masalah, hana puda preh. Menyokah tak penikah si golom melahirkan harus diumumkan kepada masyarakat desa bahwanya benar-benar lihat masyarakat anak di luar nikah dan harus berantai. Artinya ukur wasit muwasit aja karena anaknya nyankan ayah hanji idang wali dan tekedina ada yang agam jihinang atau jihagam adanya inang tidak jadi mahram hanji tiharat hanji tepeh gadah semua yang punya tepeh. Jadi le resiko yang timbul menyokal hamil dengan nikah. Sedangkan pertanyaan mana kalau hamil ini hanya resiko tu apa? Cuma uragam sayang mamanya uragam yang medina hana apa kalau kecok gero perawan tapi menyeruh kurang lain ya kalau rela apa salah. Sudah selesai pertanyaan yang kedua. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaannya ka pernah ketanya yang leurum sebelum ji. You know, tak kala le hamba Allah nggak meruno jauh-jauh aku. Ya. Ke Eropa, Amerika dan sebagainya. Ke negara tanya mante, negara gob lagi nyancin. Tetapi yang pernah meruno filsafat Islam. 2 tahun, 3 tahun gagawa dengan membawa gelar lah belajar Islam ke negara-negara Eropa atau Amerika. Nah, terus gua kena kitab suci Al-Quran yang merupakan kitab suci agama katanya urang mahadas yang katanya depa menyentuh pun tidak boleh. Sementara urangnya gegiduk-giduk gelambung-lambung bahkan gegila-gila. Kepegah nyo yang lon giduknyo kan Al-Quran nyo adalah tulisan manusia, sementara Al-Quran yang sesungguhnya nadiloh mahfud. Ada tatanya yang kiban deman Quran loh mahfudnya nak kata orang pegah cik. Jadi abu
kamu mohon petunjuk nak bagi cara kan tak ingat urangnya mungkin hak ida ingat le kena wah ke bah peng le tham yang patih baganya uruk kena lom urang lain supaya abek sesat lagi koknya aku nyan kamu mohon petunjuk daripada aku mungkin orang manteng untuk kemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tentang Al-Quran ini kan ada dua. Al-Quran ada yang kalam zati, yang biasa gepegah-pegah hana huruf dan hana suaranya, yang naba zat Allah. Kemudian zaman masa Rasulullah, Khalifah Abu Bakar dan Umar, manteng Quran itu di hafad hana geduli. Duda masa Khalifah Sayyidina Utsman, beliau berijtihad karena letak hafid dan qura yang meninggal dalam peperangan, getakut sabah saat Al-Qurannya gadah hanali orang yang hafal, maka geduli dengan khat Utsmaniyah padanya Al-Quran. Posisi Al-Quran yang gedulihnya pi dihormati badanya, karena dalam Al-Quran kena kata-kata la yamassuhu illal mutahharun. Yang hinopi le urang yang gidu-gidu Quran yang gepuwahu nyan gedih ba yang bazat Allah. Banyak tipikilom kalam bazat Allah na payah giat tam utanya be tamat man. Cin fikir dah nan tupat posisi pemikiran urang je di kusabangan ron pula Quran yang bazat Allah na perlagi akan bertanya be kamakmat nya hanai semayang tak cik po tak orang yang deman lagi kan mungkin karena ilmu ba Yahudi ke cak bagi hang deman kan cukup bangai tanya Islam tak murno ba musuh Islam lantar angkal Yahudu walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Berangkakiban mantang liawannya di pura-pura aja mengerti Islam, bahkan di pura-pura Islam gadamlong supaya kita tak belajar baji, tapi inti di hujung tetap Islam itu tidak benar. Lagi setan sih. Ya kenal ada orang pakai jin, pegah droid aperit, pegah droid jin is Islam. Garih Allah. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Setan musuh, ambillah sebagai musuh. Beta pegat sebagai panutan tanya. Kedali bena salah leh dilikut oleh ukuran najib lafaz Quran. Tanzilum min rabbil alamin paidu la yamassuhu illal mutahharun. Tanzilun yang dikepuku itu. Jadi yang getegah hati yang hangga bimat menyahana suci Quran yang diturunkan. Karena Al-Quran tren daripada Lauh Mahfuz kepada Baitul Izzah yang sekaligus dari Baitul Izzah tren kepada Nabi dalam jangka 22 tahun lebih menurut keperluan, dan hana sesuai lagi susunannya dalam Al-Quran. Al-Quran kan surah Al-Fatihah pun padahal yang tren kepada Nabi Iqra, dan yang terakhir wattaqu yawman turja'una fihi ilallah kan al-yawma akmaltu lakum. Jadi Al-Quran yang mutulih kedali dihormati badanya dengan kata Allah sendiri la yamassuhu illal mutahharun sebagai kitab suci. Padahal kitab suci, benda yang suci hadir disentuh oleh orang yang hana suci. Kemudian nasabah ta'wi itu ba orang yang la yamassuhu illal mutahharun yang khabar tidak pernah menyentuh akan Quran di Lauh Mahfuz kecuali malaikat. Yang nyata pegat lam untuk nafi bukan lam nahi. Para mujtahid geistimbat hukum hinan la nahi larangan tidak boleh bukan tidak menyentuh. Jadi na dua buah Quran, na Quran ba Allah Mahfuz, na kalam ba zati ba Allah Ta'ala, na Quran yang ka getulih muhuruf muswara oleh Sayyidina Utsman yang pegat sebagai pedoman. Yang dalam istilah kitab bukan Quran yang menulisnya dal. Madlul jih yang na pada zat Allah ataupun pada Lauh Mahfuz.
pada kendal tanda kena itu tutur le dikeleng ijamirah nyan ijamirah sebagai dal tempat sesuatu yang menunjuki kepada tutur le yang rela kembali ijamirahnya kedua tutu tapi ijamirahnya perlu diamati baik umpamanya ijamirah tak lok-lok sudah taju karelang jurung karelang jurang karel bak tutu yang patah. Jadi na keterkaitan antara yang tertulis jino dengan yang na pada Lauh Mahfuz ataupun yang na pada zat Allah, ikatan antara dal dengan madlul. Kedali na hidih ba Lauh Mahfuz na hino ba kalam yang tertulis huruf dan suara. Menanti kedali na kalam nafsi pada zat Allah.